Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Hafiz Salman, dari Pesan Link. Nah, kita sekarang coba akan membahas tentang poll yang kita buat ya kemarin di channel Telegram, yaitu pertanyaannya adalah di era seperti ini ya, corona ini, kira-kira apa yang ingin teman-teman diskusikan? Ada pertama adalah memulai bisnis dari nol itu seperti apa, terus ini bisa untuk para ini ya, para pelaku-pelaku apa, para misalnya karyawan ataupun yang memang sebelumnya belum punya bisnis gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara shifting bisnis. Ini bagi para pelaku-pelaku usaha. Pelaku-pelaku usaha yang sebelumnya apa namanya berjalan usahanya, jualannya berjalan, tiba-tiba ada corona stuck gitu jualannya. Nah, yang ketiga yaitu bagi para yang sudah menggunakan Facebook Ad di era corona ini. Ada kemarin teman-teman juga yang bilang, oh Facebook Ad gimana ya gitu, takut pada ngiklan gitu di era seperti ini. Sebab takut juga apa nggak ada yang beli misalnya gitu, dan kebanyakan memang drop semua ya gitu. Nah, tapi kita akan bahas nanti seperti apa sih sebenarnya yang sudah kami, terutama saya, lakukan ya gitu. Nah, yang keempat adalah bagaimana mencari produk yang tepat di era corona ini gitu. Nah, ini sebenarnya jawab 4 pertanyaan ini bisa jadi satu kesatuan ya, bisa jadi satu satu diskusi yang 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 mengalir gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari dampak dari wabah ini memang bukan hanya UKM yang kecil ya yang kena, tapi perusahaan yang besar pun juga terkena gitu. Nah, contoh perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan sekarang banyak yang ya hampir kolaps ada gitu kan, sampai yang menyatakan bangkrut pun ada. Ya nggak usah jauh-jauh dah, misalnya di sinilah gitu, resto-resto yang menjual bukan menu ya, bukan makanan, tapi yang menjual suasana atau berjualan offline, itu terpaksa menutup bisnisnya. Nah, tapi sebagai seorang pebisnis kudu punya mental ya, mental jangan sampai berhenti kan gitu, jangan sampai berhenti dengan adanya seperti ini, kita jangan sampai berhenti terus sudah begitu aja ya, tapi kita masih tetap bergerak. Nah, tapi kita perlu pikirkan adalah bagaimana caranya ya, gitu. Bagaimana caranya kita shifting dari bisnis yang seperti itu biar tetap berjalan itu seperti apa kan gitu. Di era seperti itu sebab era saat ini kita nggak tahu berhentinya kapan gitu, hanya prediksi, prediksi dan prediksi. Nah, eh, negara yang besar pun seperti negara Eropa di sana pun kena pandemi ini habis istilahnya gitu. Nah, kita kudu bertahan di Indonesia ini, ayo kita bertahan, kita tetap lakukan saran pemerintah social distancing dan tetap jaga kebersihan, itu tetap kita lakukan. Yang punya bisnis yang masih berjalan tetap SOP-nya kudu dirubah kan gitu. Nah, dirubah sesuai dengan kondisi sekarang, misalnya sediakan cuci tangan gitu kan, tetap dikasih jarak semeter kalau misalnya karyawan masih masuk, atau misalnya mesti shifting ke online ya work from home gitu kan, tapi secara KPI SDM-nya kudu ditegaskan gitu biar tetap di rumah pun karyawan di rumah tetap berjalan itu apa namanya SOP dan KPI-nya. Tapi bagi yang terpaksa mesti tetap masuk ya tetap kudu ada SOP yang diperbarui dengan kondisi seperti ini. Oke, kembali lagi ke diskusi kita. Dari 4 jawaban itu 46% yang sampai saat ini ya, 46% itu bertanya bagaimana memulai bisnis dari nol. Terus kemudian 41% Facebook Ads di era corona itu seperti apa sih? Yang ketiga mencari produk yang tepat. Terus yang ke-15 adalah shifting bisnisnya seperti apa. Nah, saya akan menjawab dari atas dulu ya, dari atas dulu
Sebab ini nanti ada runtutannya kan gitu. Ada runtutannya. Semoga ini memberikan insight ya. Semoga ini memberikan insight bagi teman-teman yang kebingungan di poin-poin 4 poin ini ya. Kita di sini diskusi. Di sini saya hanya memberikan insight saja gitu ya. Bukan di sini saya yang masternya, bukan, tapi ini kita diskusi saja. Diskusi ini yang sudah kita kami lakukan di bisnis kami maupun di klien kami kan gitu. Nah, kita akan memulai membahas yang pertama, yaitu bagaimana sih cara membangun bisnis dari nol. Nah, ini biasanya mungkin ada beberapa yang join di channel Pesanlink, teman-teman yang jadi tim gitu ya, jadi tim atau jadi karyawan di sebuah perusahaan, tiba-tiba dengan adanya seperti ini jadi work from home gitu kan, work from home banyak waktu luang, tentu ya semoga tidak ada pengurangan dari sisi salary-nya. Tapi kalau misalnya ada yang pengurangan atau bahkan ada yang dirumahkan tanpa gaji gitu ya. Nah, ini mesti akan kebingungan bagaimana ya untuk mendapatkan income gitu. Nah, ini kita akan coba bahas ya, bagaimana secara membangun bisnis dari nol. Bisnis dari nol ya. Jadi kita masih blank, kita mau gimana nih mau bikin bisnis. Sebenarnya kalau kita mau bikin bisnis, yang pertama ya kita mesti ini ada 7 ya. Kalau saya simpulkan ada 7. Yang pertama adalah mindset. Mental dan mindset. Mental kita itu kudu berani nekat. Kalau kita mau jadi pebisnis, kita kudu berani nekat. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, kita mesti lakukan gitu. Jadi ini mental ya, mental. Mindsetnya kalau kita nggak jalan, ya nggak dapat penghasilan kan gitu. Beda kalau sama kita di karyawan gitu kan, atau di staff perusahaan gitu kan, di karyawan perusahaan dan sebagainya. Nah itu atau pegawai perusahaan lah gitu, atau BUMN ya, kita kadang-kadang kalau misalnya SOP yang sudah kita lakukan ya kita diam-diam aja gaji tiap bulan sudah ngalir gitu. Tapi kalau sebagai pebisnis nggak bisa gitu kayak gitu. Kita mesti mengubah mindset kita bahwa kita setiap hari butuh melakukan pergerakan-pergerakan gitu. Jangan sampai kita tiap hari kita berhenti gitu. Kita berhenti nggak membuat apa-apa. Nah itu mindset modal utamanya gitu. Makanya kita kalau kita kondisi saat ini kita kudu nekat gitu. Kita kudu nekat berbuat sesuatu. Entah itu apapun ya, nah itu kudu bergerak misalnya. Jangan cuma diem gitu. Nah, yang kedua adalah karena di masa seperti ini ya, di masa wabah seperti ini semuanya work from home, semuanya social distancing, tentu teknologi online ini pasti akan sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kita sebagai pebisnis mesti menguasai platform online ya, mesti menguasai, wajib hukumnya istilahnya. Kalau mau bertahan di era seperti ini, terserah mau ini ya kuasai salah satu boleh, semuanya juga lebih baik gitu. Nah, platformnya apa aja? Contoh ya marketplace gitu. Kita mesti menguasai gitu. Ya, baik itu yang mau baru mulai bisnis atau sudah punya bisnis, itu kudu menguasai salah satu aja dulu. Marketplace, FB Optimization atau Google Optimization gitu. Marketplace maksudnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Facebook Marketplace sendiri gitu kan. Nah, terus kemudian Facebook, sosial media gitu. Sosial media mungkin bukan cuma Facebook ya, ada WhatsApp, Instagram dan sebagainya, Mas. Di sini yang dimasukkan adalah Facebook Optimization gitu. Misalnya teman-teman kudu belajar bagaimana cara mengoptimasi Facebook profile teman-teman, bagaimana mengoptimasi Instagram profile teman-teman. Teman-teman punya Instagram ya. Bagaimana caranya itu biar menjadi lahan penghasilan teman-teman semua gitu. Nah, terus kemudian Google Optimization. Google Optimization maksudnya apa? Misalnya teman-teman bisa ngetik ya, bisa membuat artikel, bisa nulis, enjoy dengan nulis, ya lakukan gitu. Google Optimization-nya bisa pakai blog, bisa punya website sendiri dan sebagainya. Bisa pakai kalau misalnya bisnis lokal bisa pakai Google Map gitu kan. Banyak segala macamnya kita kudu kuasain gitu. Kalau kita nggak bisa kuasain semua, kuasain salah satu. Gitu. Kalau salah satu fokus di situ gitu. Nah, ini yang perlu kita kita
kita kuasai ya, yang poin kedua adalah teknologi online. Kuasai salah satu platform dulu deh, kalau nggak bisa semua. Kalau bisa semua, alhamdulillah, lebih bagus gitu. Jadi kita kuasai market itu, kita dominasi semuanya. Google ada, YouTube ada, dan sebagainya. Silahkan kuasai salah satu platform. Bisnis bukan cuma jualan barang ya. Contoh teman-teman punya HP, itu bisa digunakan untuk jadi konten kreator. Konten kreator di mana? Di YouTube bisa, di Facebook video juga bisa. Itu bisa dimonetize. Teman-teman punya laptop, bisa bikin artikel, bisa. Jualan artikel, bisa banget gitu loh. Nah, banyak tapi ingat, teknologi online kudu dikuasain untuk saat kondisi seperti ini. Nah, itu yang kedua yang mesti teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mental mindset dirubah, teknologi online mesti teman-teman kuasai. Yang kedua adalah product knowledge, atau teman-teman yang mau jual itu apanya gitu ya. Tentukan produk atau jasanya, teman-teman perlu tahu. Bisa jadi dari hobi Anda, misalnya sekarang gitu kan, teman-teman tentukan produknya apa gitu. Nanti ada yang mencari produk yang tepat, di sini kita akan bahas gitu. Tapi jika teman-teman sudah menentukan satu produknya, ya, itu yang paling penting adalah kenali benar value atau jasa, value produk atau value jasa Anda. Gitu. Kenali betul gitu. Kalau perlu ditulis, dibikin list value-nya apa. Banyak banget ya. Ini nanti ada materi tersendiri sebenarnya tentang value produk, gitu. Segmentasi, ada target marketnya siapa, sampai kepada positioningnya seperti apa. Itu ada ininya sendiri. Tapi yang paling penting adalah setelah teman-teman menentukan produk atau jasanya, itu teman-teman perlu kenali benar value-nya apa, ya, perbedaan dengan kompetitor apa, itu kudu ditulis, kalau perlu ditulis, diurek-urek gitu. Biar apa? Biar teman-teman nampol benar paham benar di diri teman-teman tuh produk tuh kayak gini gitu. Jadi nggak akan bisa dirubah istilahnya gitu. Dirubah oleh ombang-ambing ombak dari kanan kiri istilahnya. Dan teman-teman nggak akan khawatir, wah di sana ada juga produk yang sama gitu. Tapi teman-teman kedua punya value-nya. Misalnya produk sama tapi pelayanan berbeda, itu tentu secara customer akan memilih pelayanan yang lebih baik. Nah, itu yang ketiga, product knowledge ya. Yang keempat adalah target market ya. Setelah Anda menentukan produk, Anda kudu paham juga target market teman-teman, produk atau jasa teman-teman itu siapa. Jangan sampai salah target. Misal teman-teman jualan frozen food gitu ya, targetnya siapa? Jangan sampai targetnya bapak-bapak istilahnya. Misalnya teman-teman ya tentu targetnya ibu-ibu kan gitu kalau jualan frozen food gitu. Lakukan itu ininya. Tulis target marketnya siapa, sampai ke demografinya, behavior-nya dan sebagainya. Behavior customer Anda itu seperti apa, tulis benar-benar. Jangan sampai ada yang nggak tertulis lah. Brainstorming dulu sebelum kita memulai langkah. Target market ini penting. Ya. Pahami benar siapa target market dan segmentasinya seperti apa, apakah middle up atau middle low dan sebagainya. Nah, itu yang keempat. Pahami benar target marketnya. Kemudian, sales distribution-nya. Pastikan jalur distribusi, pola pelayanan ordernya. Misal teman-teman mungkin nggak memiliki produk sendiri, tapi ngambil gitu ya, reseller gitu, atau dropship dan sebagainya. Pastikan betul supplier teman-teman itu fast respon, dipercaya, stoknya ada, komunikasinya dengan kita baik, gitu kan. Terus kemudian pelayanan order itu, produk itu sampai ke customer kita, pelajari dulu, dipastikan dulu. Oke, aku ambil dari toko A, ya, aku bilang dulu, gitu kan. Mas, aku jualan produkmu boleh enggak, misalnya. Oh boleh, silahkan. Nah, caranya gimana? Oke, daftar dulu misalnya. Oke, daftar dulu, kita punya produk, kita jual ke target market yang sudah kita kenali dulu produknya kan gitu. Yang poin ketiga kenali dulu produknya dan target market tepat, baru pastikan ini bagaimana caranya sampai kepada konsumen. Ini pakai pakai ekspedisi apa gitu kan? Apakah pakai GoSend kalau di lokal, atau pakai ekspedisi misalnya.
cari yang paling dekat dengan tempat teman-teman. Misalnya ekspresi paling dekat JNT atau JNE atau POS gitu kan, atau Ninja Expert dan sebagainya. Pelajari, terus kemudian di marketplace ya biasanya ada fitur COD. COD itu bisanya pakai ekspedisi apa? Pelajari semuanya, pastikan semuanya, ditulis gitu. Ditulis sebagai bagan, tulis tempel. Aku mau jualan ini, produk knowledge-nya ini, target marketnya ini, teknologinya, platformnya aku mau pakai ini, kemudian alur ordernya seperti ini. Gitu. Apakah langsung ke alur ordernya, apakah langsung ke market atau ke WA, gitu kan? Itu pelajarin dulu alurnya, pola ordernya, sampai jalur distribusi produk kita dapat kayak gimana, sudah kita dapat produk itu kita lempar ke customer, seperti apa alurnya, di-fix-kan dulu minimal. Teman-teman tahu, jadi nggak bingung kalau ada masalah. Gitu. Itu yang kelima. Yang keempat adalah kalau teman-teman sudah berjalan sedikit-sedikit, pastikan customer trust dan supplier trust. Kepercayaan dari customer dan kepercayaan dari supplier teman-teman itu harus dijaga. Ke customer, jangan sampai barang hilang, barang telat, barang jelek, jangan sampai. Sebab apa? Kalau customer sudah suka, misalnya jualan frozen food, barang tuh enak gitu kan, jualan kurma, barang tuh enak ya, barang tuh bagus, nyampe packagingnya ternyata nggak rusak dan sebagainya, itu percaya repeat ordernya tinggi. Terus kemudian ke supplier, jangan sampai kita telat dalam sisi pembayaran misalnya. Kita ngambil kurma misalnya, kurma ngambil dulu misalnya gitu. Atau apa namanya kita bayar depan gitu kan, ambil sepok gitu kan. Jangan sampai kita nggak rutin ngambilnya kan gitu. Kalau nggak rutin ngambilnya kita dapat prioritas yang ini gitu. Misalnya ada kan sebagian kalau produk itu bagus disimpan dulu gitu. Untuk apa? Untuk yang istilahnya reseller yang jualannya cepat gitu. Nggak mau ngasih ke kita yang reseller yang jualannya ya istilahnya kadang jual kadang enggak gitu. Nah, itu dijaga. Kalau kita udah jalan jangan sampai tadi di mental dan mindset kalau kita udah jalan jangan sampai berhenti. Jalan terus gitu. Jangan putus asa di tengah jalan gitu. Jalan terus kudu nekat. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang ini adalah buatlah brand toko Anda. Misalnya nama Anda Budi. Bikin aja lah Budi Shop gitu, Budi warung Budi gitu di online. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di era seperti ini Anda jangan malu ya, jangan malu untuk jualan aja. Gunakan semua platform yang teman-teman kuasain gitu untuk jualan. Bikin aja brand sendiri gitu. Toko Budi gitu misalnya, toko Ibu Budi, toko Bapak Budi, monggo silahkan. Yang penting itu adalah Anda, oh aku kemarin tokonya akhirnya di-trust ke customer gitu dan ke supplier juga trust ya. Bikin aja gitu nama monggo teman-teman yang menentukan sendiri. Itu ya, itu yang keenam. Yang ketujuh ya, terakhir mulai melangkah dari yang mudah gitu. Dari keenam tadi, wah iya Mas, aku udah semangat. Terus gimana gitu kan? Kadang bingung. Terus gimana? Ya lakukan saja. Ya, lakukan saja. Nanti ada di apa di ini kan di yang di sini juga akan dibahas ya dikit. Lakukan yang termudah. Teman-teman punya teman yang apa supplier misalnya supplier buah gitu ya coba aja dulu gitu kan, supplier kurma coba aja dulu, supplier barang apa lagi, barang elektronik coba aku bisa jualin nggak, bantu dan sebagainya. Mulai dulu yang dari yang misalnya ada yang jualan apa di toko sebelah tetangga ada yang jualan daster, ya sudah jualan daster dulu gitu, coba dulu, jangan terus diem gitu istilahnya, diem nunggu kesempatan yang lain-lain ya habis gitu. Jangan-jangan Tuhan berikan kesempatan itu kan hanya sekali gitu kan. Ambil gitu. Misalnya ada yang buka reseller murah, coba join aja. Asalkan barangnya bagus. Nah, nanti di sini ya cara mencari produk yang tepat. Nah, oke, itu ya cara bangun bisnis dari nol seperti itu. Yang pertama adalah mental dan mindset. Yang kedua, teknologi online itu mesti Anda kuasai untuk era saat ini. Yang ketiga adalah produk knowledge yang mesti Anda paham dulu. Pemilihan produk nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Kemudian target marketnya Anda kudu paham ya, target market produk itu untuk siapa saja, orangnya bagaimana itu kudu paham sebab nanti akan jadi strategi digital marketing teman-teman.
Yang kelima adalah sales distribution-nya, pola barang itu nyampe ke konsumen. Barang itu datang ke tempat Anda, dari Anda datang ke konsumen itu seperti apa alurnya. Jangan sampai ada alur yang tidak jelas. Yang keenam adalah customer trust sama supplier trust. Jadikan customer Anda itu repeat ordernya tinggi, supplier Anda juga akhirnya kalau udah dipercaya, wis bawa aja payment-nya nanti gitu kan. Jualin dulu aja, gampang bayar, sampai seperti itu. Jadi sahabat dulu. Tapi jangan juga jadi sahabat terus kita memudahkan, enggak ya. Kita sebagai bisnis mesti harus dapat dipercaya. Nah, yang ketujuh, mulai langkah dengan yang mudah ya. Dengan yang mudah, jangan yang susah. Yang mudah aja. Teman-teman punya Facebook, ya udah pakai Facebook dulu. Teman-teman punya WA, update WA status untuk jualan dan sebagainya. Japrin satu-satu dengan bahasa yang say hi dulu, nggak apa-apa. Yang penting halal, gitu ya. Teman-teman nggak mencuri, gitu kan. Itu ya, membangun bisnis dari nol. Itu jawaban terhadap pool yang pertama, 46%. Semoga memberikan insight. Kuncinya adalah teman-teman jangan diam, tetap bergerak. Ya, begitu. Nah, oke. Sekarang poin yang kedua adalah dalam seperti ini, ada beberapa bisnis yang tiba-tiba hilang omsetnya atau turunnya drastis gitu. Bisa sampai 70%, bisa sampai 80%, bisa 90%, bisa 100%. Nah, bagaimana cara kita shifting bisnis kita? Langkah-langkahnya seperti apa sebenarnya? Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini harus teman-teman petakan gitu ya, petakan bisnis teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman melakukan bisnis yang sekarang ini nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti hal-hal ini gitu. Yang pertama adalah ya, bagaimana cara kita shifting bisnis yang ini. Yang pertama adalah teman-teman kudu paham ya kekuatan bisnis teman-teman itu apa. Ya. Teman-teman misalnya selama ini jualan global di outlet gitu kan. Kekuatannya apa? Kekuatan teman-teman itu apa? Itu kudu diketahui gitu. Kalau teman-teman selama ini belum memiliki daftar kekuatan bisnis teman-teman tuh coba gitu ya. Coba ini salah satunya gini, sudah punya database belum? Database apa? Database konsumen ya. Terus platform yang sudah Anda kuasai ya, terutama kalau shifting bisnis seperti ini wajib hukumnya Anda melek online. Jangan sampai nggak bisa melek online. Ya. Nah ini teman-teman yang pertama adalah sudah punya database belum? Ini contohnya ya, kekuatannya. Sudah punya database belum? Database konsumen terutama. Kalau belum, nah itu berarti kelemahan teman-teman. Tulis di kelemahannya. Terus kemudian platform yang sudah dikuasain apa? Sudah punya belum? Kalau belum punya, belajar. Kalau kekuatan bisnis Anda nggak ada, coba pelajari yang terutama tadi platform online, teman-teman kudu mulai aware sama situ. Kalau nggak ketinggalan, habis. Platform online ini penting sekali. Misal lagi kekuatan teman-teman apa? SDM misalnya. Teman-teman punya SDM karyawan yang banyak. Coba potensi mereka apa? Kumpul dari satu, brainstorming apa yang kita bisa lakukan. SDM itu penting juga, itu jadi kekuatan. Kalau SDM ternyata kemarin banyak para pengusaha setelah melakukan ngobrol gitu ya dengan SDM mereka, dengan karyawan-karyawan mereka, itu muncul gitu ide-ide yang selama ini oleh owner bisnis itu nggak kepikiran gitu. Akhirnya dengan itu dijalankan. Nah, oleh karena itu coba gali kekuatan bisnis Anda. Gali. Jangan sampai Anda nggak tahu. Nah, ini penting. Terus kemudian ini kelemahan kekurangan bisnis Anda apa? Misalnya, selama ini bisnisku offline, aku nggak kenal online. Ya sudah, pelajari gitu. Pelajari biar itu menjadi kekuatan bisnis Anda. Ya. Terus yang ketiga adalah peluang. Peluang yang ada apa? Misalnya teman-teman
bisnisnya apa ya? Contoh ya, contoh bisnis resto gitu kan, kopi gitu, atau warung kopi deh gitu. Nah, ada nggak peluang bisnis lain yang masih sama gitu? Misalnya selama ini Anda mendatangkan orang gitu kan di bisnis offline. Nah, sekarang coba kopi ini bisa nggak nyampe ke rumahnya konsumen kita, customer kita. Caranya seperti apa? Ya, coba dibikin mentahnya misalnya di rumah tinggal seduh dan sebagainya. Misal teman-teman bisnisnya fashion gitu ya. Peluangnya apa? Fashion misalnya jualan kalau yang sekarang kan ya biasanya jualan gamis itu naik gitu. Tapi yang sekarang jualan gamis ya di beberapa daerah yang naik, gitu. Tapi di kota-kota besar trennya turun, ya. Trennya turun sebab apa? Sekarang nggak ada lebaran istilahnya. Lebaran di rumah masing-masing. Bahkan libur lebaran info terakhir dimundurin kan di akhir tahun gitu. Jadi ya nggak ada orang perlu pakai gamis di rumah, enggak. Tapi coba perlu di rumah perlu daster nggak? Misalnya gitu. Perlu daster nggak? Perlu gitu. Nah, peluang itu berarti kan. Peluang di customer Anda punya kekuatan customer kan gitu. Orang jualan gamis tentu punya customer. Database itu penting banget. Database itu kekuatan ya, kekuatan juga di offline mau di online itu database. Database customer itu penting sekali. Makanya kalau teman-teman belum punya kekuatan database, belum mendatabasekan konsumen, mulai saat ini segera lakukan pendatabasean konsumen Anda, baik itu secara nomor maupun secara digital. Digital bisa pakai pesan link ya. Yang di video sebelumnya sudah saya pernah jelaskan. Yang keempat adalah tulisan ancaman jika tidak terjadi perubahan. Ini buat mendorong teman-teman ya sebagai motivasi. Misal kayak tadi, besok sudah tutup, aku mesti gimana gitu. Ancamannya ya kita nggak bisa lebaran gitu kan. Bisnis kita habis. Oleh karena itu ini kudu jalan, aku kudu shift bisnisku menjadi yang ini. Banyak kemarin yang shiftingnya ke jualan masker, gitu kan, ke jualan hand sanitizer. Tapi ingat, itu produk musiman. Sekarang nanti saya tunjukin, sekarang sudah mulai turun. Nah itu bagaimana kita shifting lagi. Oke, kita kita kudu sebagai pebisnis kudu paham ombaknya itu di mana. Gitu. Sekarang kurma kudu genjot misalnya gitu. Sekarang apa? Frozen food mulai naik, frozen food digenjot. Nah, tapi ingat, sesuaikan sama customer base Anda. Jangan sampai melebar ya. Biasanya kalau melebar itu perlu riset yang lebih, perlu effort yang lebih besar. Tapi kalau mau shifting bisnis yang mudah, teman-teman misalnya customer base-nya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah menikah, ya itu enak banget. Jejelin frozen food, jejelin apapun lah itu mudah. Tapi kalau misalnya bisnis Anda misalnya contohnya untuk anak muda ya gitu. Untuk anak muda misalnya jualan untuk yang laki-laki lah gitu. Atau untuk yang perempuan jualan kaos gitu-gitu kan. Coba shifting ke bisnis yang memang daily gitu, daily need istilahnya. Contoh misal pembersih muka, terus kecantikan dan segala macamnya itu. Ya yang penting customer target market Anda itu bisa dimasuki oleh produk apa. Jadi shifting bisnis di era sekarang itu dari customer base Anda. Misalnya teman-teman sudah punya customer yang tadi, niche-nya seperti itu, ya Anda mesti berpikir produknya apa nih yang bisa aku masukin gitu. Jangan mencari target market yang lain, kan gitu. Kalau mencari target market yang lain, Anda kayak buka bisnis baru, misalnya gitu. Itu effortnya sangat besar. Nggak salah sih, nggak salah. Gitu. Tapi effortnya lebih besar. Nah, kalau teman-teman berdasarkan customer Anda, customer teman-teman di bisnis yang sudah berjalan, itu mudah sekali. Tinggal masukin aja, nyemplungin, tung, gitu. Ibu-ibu, apalagi customer base-nya ibu-ibu, mudah sekali. Cemplungin frozen food, cemplungin kecantikan bisa, dan sebagainya. Nanti mencari produk yang tepat, di sini kita akan bahas produknya apa aja yang cocok di era seperti ini. Nah, shifting bisnis seperti itu ya.
shifting bisnis seperti itu, kesimpulannya adalah sesuaikan sama customer Anda. Setelah Anda memiliki tahu kekuatannya, tahu kelemahan bisnis Anda, tahu peluangnya, nah, sesuaikan sama customer-nya. Dari kekuatan, peluang di bisnis Anda itu, apa yang bisa dimasukkan ke market Anda atau customer Anda, yang bisa menjadi solusi bagi mereka. Gitu. Ya, itu ya shifting bisnis seperti itu, mudahnya seperti itu, tinggal melangkah saja, cari supplier, cari partner yang punya produk yang bagus atau peluangnya apa, di sini tadi ya, peluang, langsung masukin. Jangan berhenti bergerak. Oke, itu ya, itu shifting bisnis. Nah, yang ketiga adalah, lanjut ke yang ketiga adalah mencari produk di yang tepat. Ini Facebook Ads saya akhirkan ya, biar nggak loncat. Yang ketiga adalah mencari produk yang tepat. Seperti apa sih mencari produk yang tepat di era seperti ini? Nah, di era seperti ini itu kerja di rumah dan sebagainya, tentu produk primer harian itu lagi naik. Ya. Beda sama produk sekunder kayak tadi, misalnya jualan gamis, jualan baju keluar gitu, sepatu gitu, mungkin akan sangat-sangat turun. Tapi untuk produk primer yang harian, yang keperluannya tuh harian, need-nya tuh harian atau mingguan, itu lagi naik gitu. Nah, seperti apa caranya? Search di Google Map, ya. Search di Google Map atau search di marketplace. Produknya yang paling bagus apa? Ini saya contohin ya. Nih, ini ada kalau di Google Trend teman-teman buka aja trend.google.com ya, atau .co.id, atau teman-teman search aja deh trend Google ya. Trend.google.co.id kalau bisa. Ini soalnya di Indonesia, langsung nggak perlu nge-setting. Trend.google.co.id, masukin aja. Misalnya contoh yang tadi misalnya. Contoh yang ini kesimpulannya ya. Kesimpulan ini misalnya kesehatan pendidikan anak, maka pokok ini. Contoh yang sekarang produk harian gitu ya. Contoh sabun ya, sabun kulit. Orang perlu kecantikan kan gitu. Di rumah tentu ibu-ibu misalnya gitu biasanya kan seminggu sekali lah ke salon ya melakukan perawatan. Gitu. Nah ini sekarang di rumah terus, salon pada tutup gitu kan. Tentu perlu perawatan gitu kan terhadap wajahnya, terhadap badannya. Coba kita cek sabun kulit lagi naik atau enggak. Pakai Google Trend bisa. Ya, 12 bulan terakhir tuh lagi naik dia. Bulan-bulan ini lagi naik, lagi mau naik istilahnya. Ini kita bisa set ya, ini kita bisa set 30 hari terakhir. Kelihatan nggak? Nah, ini ada kenaikan. Kalau ini nggak terlalu kelihatan 30 hari terakhir. 60 hari deh. Nah, 60 hari ini kan, nah ini belum mulai naik. Kelihatan ada kenaikan di sini. Kalau mau kelihatan, ya kita yang setahun. Mana ya? 12 bulan terakhir. Nah, ini mulai naik tuh. Mulai naik, sabun kulit mulai naik. Terus apa lagi misalnya? Daster misalnya. Daster mulai naik enggak gitu. Tuh, daster mulai naik. Sama ya. Daster mulai naik. Sebab apa? Ibu-ibu ya, ini market ibu-ibu ya. Market ibu-ibu di di era sekarang ini nggak perlu yang bagus-bagus gitu ya. Kerja di rumah pakai daster gitu. Daster yang nyaman tapi kan gitu. Wilayahnya kita bisa tahu tuh, wilayahnya di hampir seluruh Indonesia ya. Daster semuanya laku ini. Jadi jualan daster sekarang bagus istilahnya. Jualan daster bagus. Lagi daster yang cukup ini ya, yang cukup mewah gitu, oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang contoh kemarin yang sempat booming masker gitu ya. Coba kita lihat masker masih oke nggak untuk kita shifting. Kalau teman-teman belum shifting, masker masih oke nggak? Turun ya. Walaupun masih ada pasarnya tapi turun. Ini peak-nya di sini, turun ya. Nih, contohnya ini turun, masker turun. Walaupun masih ada.
ya. Searching per harinya masih ada. Gitu. Turun. Terus apalagi yang harian misalnya. Misalnya frozen food ya. Frozen food. Naik atau turun? Kita akan lihat di sini. Frozen food naik, nih lihat. Yang kuning ya. Yang kuning, frozen food naik. Naik di bulan Maret. Maret itu mulai naik nih. Yang mencapai puncaknya hampir. Yang biru juga sama. Biru sabun kulit mulai naik. Ini yang merah ini dasar mulai naik. Sama juga bentuknya. Sebab apa? Ibu-ibu work from home semua. Yang selama ini di kantor, yang lain di rumah. Gitu ya. Oke. Itu dari Google Trend ya. Teman-teman bisa ini semuanya lah. Buku misalnya, buku cerita anak. Buku anak. Nah, buku anak ini mulai turun. Peak-nya ada di sini ya. Peak-nya pas sekolah pada anak mungkin udah pada beli, sekarang mulai turun. Walaupun tetap masih ada, masih sama lah dengan sabun ya, masih ada. Edukasi pendidikan anak, sebab anak di rumah semua, dia perlu macam-macamnya, gitu. Atau belajar online. Online ya, kemarin naik nih, tuh naik semua. Dan ini kita bisa lihat nih, sabun bayi, sabun pencerah kulit ya, query-nya. Ini orang yang mencari di Google nih, dasar viral, dasar Hubble, ini semuanya ada. Frozen food ya, frozen food naik nih. Nih, belajar online. Gitu ya, caranya kalau di Google Trends seperti itu, teman-teman bisa ekspor sendiri. Yang kedua, dari marketplace. Misal ini Shopee ya, Shopee. Kita di Shopee juga, misalnya kita menguasai marketplace salah satunya, Shopee. Bagaimana caranya? Di sini ada. Anda buka Shopee, ini ada pencarian populer. Ya. Atau produk terlaris juga bisa. Ini pencarian populer. Baju wanita masih. Ya. Tapi baju wanita seperti apa kan tadi? Dasar naik ternyata. Sandal wanita, kaos wanita, ya kan? Kaos wanita naik, kemeja wanita juga naik. Celana pria, ya. Tadi misalnya coba celana boxer, ya. Celana boxer naik enggak? Bapak-bapak perlu celana di rumah kan gitu. Naik dikit lah ya, tapi belum begitu naik. Gitu. Jadi di Shopee caranya sini pencari populer, kita bisa cari lagi nih kaos, sneaker masih naik ya, walaupun nah ini. Tapi coba lihat, kita lihat produk terlaris ya. Klik di sini. Aigo ini apa nggak tahu ya. Virtual reality box. Oh ini nomor kuota, nah, jualan kuota ini. Kuota sebab di rumah perlu online. Ini kuota. Jas hujan. Masih kacamata, paket. Ini produk terlaris ya. Lihat lainnya. Macam-macam kita bisa temukan di sini. Ya. Kita bisa temukan di sini semua. Ini. Ya kita cari aja kira-kira yang paling bagus yang mana. Coba di Tokopedia ya, di Tokopedia. Tokopedia seperti apa caranya? Nah, ini sama juga di sini ada teman-teman buka Tokopedia. Populernya nih. Bikin berbagai AirPod, rice cooker ya, sepatu Nokia yang lama. Ini paling banyaknya kaos wanita, masih paling banyak. Sebab apa? Sebab ya banyak perempuan di rumah kan gitu. Mereka nggak peduli dengan baju, yang penting aku di rumah bisa kuliah. Kalau misalnya yang masih target kita mahasiswa, yang penting apa sih kalau mahasiswa mau kuliah? Ya kelihatan wajahnya aja bersih gitu kan. Kaos ininya pakai kaos nggak apa-apa gitu. Tapi yang harian perlu ganti kan kaos gitu. Terus Oppo, ini HP ya, HP yang baru. SSD buat apa sih? Mungkin laptopnya yang dulu lemot, jarang dipakai ya kalau kalau kerja di kantor, karena kantor misalnya punya apa difasilitasi komputer. Setelah dia kerja di rumah dia perlu gitu kan. Nah, ini ada gini, tinggal diklik aja mod lain, misalnya apa? Vacuum cleaner, meja komputer kan.
silahkan. Masker masih ada, kolam renang. Ini kolam renang ini ya, kolam renang virtual buat anak-anak di rumah biar nggak bosen gitu. Mainan anak itu juga bisa. Nah sekarang coba Bukalapak, bagaimana sih caranya? Bukalapak caranya kayak gini, tuh. Klik aja di sini, buka Bukalapak. Sini ada pencarian populer, ada parcel, kurma, hand sanitizer masih oke. Masker, alat cukur, nah, tuh, alat cukur elektrik nih, peluang, baju koko, oke lah ya, baju koko. Kesehatan nih kategorinya masih banyak, fashion pria, fashion wanita, tapi ingat fashion umum ya, yang daily aja, yang daily, pilih yang daily use. Motor misalnya perawatan motor, handphone masih bisa, walaupun udah agak turun juga, tapi yang online ya tetap jalan. Ini ya, seperti ini cara kita mencari produk yang tepat di era seperti ini. Yang pertama tadi tentang kesehatan, apa sih masker, terus apa minuman misalnya kan. Contoh kita cari dulu deh, coba wedang uwuh ya. Kemarin kayak gimana tuh? Wedang uwuh. Wedang uwuh itu wedang jahe untuk meningkatkan imun. Nih, naik nih yang hijau nih, ya. Tuh, naik terus turun lagi nih. Nah, kalau kemarin kita di Februari atau awal Maret kita jualan minuman seperti yang wedang uwuh itu lagi naik-naiknya. Tapi sekarang udah turun trennya. Terus lagi misalnya jahe merah. Kita cek aja, trennya turun atau nih. Jangan kita salah ambil produk ya. Jahe merah nih, kemarin tinggi banget nih. Wah, jahe merah. Karena buat apa? Ya buat ini kan mengatasi corona, empon-empon dan sebagainya kan ininya jahe merah. Tapi ini sekarang udah mulai turun. Turun kenapa ya? Sebab orang-orang udah, oh ya biasa kan gitu. Dulu harga tinggi, kan masker harga tinggi, sekarang udah harga udah turun kan gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kita kudu memanfaatin semua teknologi kita untuk melihat produk apa potensi yang bagus baik itu di marketplace maupun di Google kan gitu. Nah, itu ya. Yang kedua adalah ini ya, kesehatan. Terus yang kedua tentang pendidikan anak atau mainan anak-anak. Anak-anak semuanya di rumah kan gitu. Kalau teman-teman punya customer base-nya tadi ibu-ibu yang punya anak-anak ya masukin aja mainan anak-anak bisa. Sekarang anak-anak bosan dengan mainan ini, dengan mainan itu. Kita jualin mainan anak bagus banget gitu. Terus kemudian makanan pokok harian termasuknya frozen food tadi. Ya. Kenapa orang memilih frozen food? Karena Anda nggak belanja sendiri atau mungkin teman-teman bisa ini juga di jualan sayur ya. Beli dari kumpulin customer dulu, kontak WA misalnya gitu. Kalau yang mau butuh butuh sayuran silakan kontak saya gitu kan. Anda belanjain ke pasar pasar pusatnya gitu kan biar dapat harga lebih murah kemudian dianterin. Itu juga bisa makan pokok harian. Atau yang paling mudah adalah frozen food kan gitu. Lagi naik tapi nggak tahu ini turunnya kapan gitu kan. Tadi dilihat dari Google Trend-nya lagi naik. Nah, terus yang keempat adalah kecantikan atau perawatan tubuh yang tadi sabun, terus kemudian masker kecantikan dan sebagainya. Coba nanti cari. Terus yang kelima adalah keperluan harian yang tanpa keluar rumah. Contoh tadi kaos ya, kaos untuk harian dan sebagainya. Itu perlu. Nah, untuk di saat ini produk yang paling memungkinkan ya, yang memungkinkan selain ada lagi ya misalnya teman-teman bisa buat e-commerce, ya, buat itu tawarkan ke bisnis-bisnis yang lain. Ini aku bisa bikin e-commerce misalnya kita bikin website dan sebagainya itu lagi naik juga. Nah itu 5 hal ya, 5 hal kalau teman-teman mau mencari produk yang tepat. Untuk apa? Untuk membangun bisnis dari nol di saat seperti ini ataupun untuk shifting bisnisnya. Sesuaikan sama passion teman-teman, sesuaikan sama customer base teman-teman kalau mau shifting. Oke, itu ya, itu mencari produk yang tepat. Semoga dipahami, semoga menjadi insight ya, walaupun tidak lengkap, semoga ini menjadi sedikit ini menjadi lengkap. Jadi insight bagi teman-teman untuk tetap bergerak. Yang terakhir adalah para pemain Facebook nih, ya. Para pemain Facebook. Nah, ini ya, Facebook Ads di era corona ini seperti apa? Berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan terhadap
tim saya dan bisnis saya, Facebook-nya ternyata saat ini lebih murah. Ya. Cost per kliknya, cost per result-nya, kalau teman-teman sudah memiliki logika iklan yang benar, memiliki model bisnis yang tepat, memiliki riset yang tepat, target market yang tepat, itu akan lebih murah. Lebih murahnya berapa? Saya biasanya yang cost per result itu 7.000 sampai 10.000, saya hanya mendapatkan hanya 1.000 saja. Drop, saya juga heran. Ya, walaupun ada yang perlu diulik sedikit, tapi overall lebih murah. Makanya itu, bagi teman-teman yang melakukan Facebook Ads, terus optimasi, jangan berhenti ngiklan. Teruskan saja. Terus kemudian, pastikan logika iklan Anda benar. Logika iklan seperti apa? Panjang kalau diceritakan sini. Saya akan saya lagi mempersiapkan e-course tentang ini. Nggak akan mahal-mahal lah kok. Ini untuk teman-teman yang join di channel ini nggak akan mahal-mahal. Cukup untuk donasi aja istilahnya. Donasi di pesan link, gitu, bersama pesan link ya. Nanti saya akan bikinkan ada 10 materi ya, 10 bab dari 0 sampai terutama di Facebook Ads konversi. Saya baru siapin, moga-moga minggu depan sudah siap. Nah, pastikan itu tadi, logika iklan Anda benar. Pastikan model bisnis teman-teman itu benar. Itu sudah fix. Ya, model bisnisnya sudah firm istilahnya. Pastikan itu semua. Terus pastikan produk Anda memang tepat saat ini. Kalau produknya belum tepat, masih produk yang tersier sekali, coba shifting bisnis caranya seperti tadi. Lihat customer Anda siapa, tawarkan barang-barang apa yang bisa Anda temukan. Misalnya Anda jualan properti gitu kan, properti. Bingung kan, properti sekarang stop gitu. Ya sudah, kalau misalnya nggak bisa jualan, kumpulin database gitu kan. Atau follow up customer yang lain dengan apa? Dengan produk-produk kesehatan misalnya. Bisa. Jangan takut, jangan malu untuk jualan. Ya. Macam-macam kita bisa tadi, produk yang tepat tadi kita bisa tawarkan ke customer base kita. Ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah jika produk Anda lakukan shifting ya, ini tadi ya. Shifting bisnisnya produknya sesuaikan dengan customer base Anda. Nah, oke, itu dari 4 hal jawaban yang sudah kita bahas. Semoga ini menjadi insight bagi teman-teman semua untuk tetap bergerak, untuk tetap berkarya, untuk tetap mempertahankan ekonomi negara kita, tetap menjadi penopang ekonomi bangsa kita, tetap kita untuk membantu sesama kita, membantu keluarga kita, membantu karyawan kita, membantu teman-teman kita, membantu klien bisnis kita, dan kalau misalnya kita bisa, kita juga membantu sesama yang di luar lingkup itu. Tapi kalau bisnis teman-teman lagi drop, ingat, bantulah yang terdekat dulu. Terdekat itu siapa? Selain keluarga, ya karyawan teman-teman. Jangan sampai karyawan diputus hubungan, akhirnya mereka sulit untuk melanjutkan istilahnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau bisa kita sebagai bisnis lakukan shifting yang cepat, gitu. Lakukan inovasi-inovasi yang tepat, riset yang cepat dan terus bergerak. Nah, begitu itu saja pembahasan dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.